Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyu Rizky, NPM 2021030167 dari kelas H, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah semester 4. Mata kuliah Fikih Mawaris yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Abdul Qadir Zailani, SHI, MA. Baik, saat ini kita akan membahas sistem pewarisan di Indonesia, yang mana sistem waris ada 3. Yang pertama, sistem waris perdata, dan yang kedua, sistem waris adat, dan yang ketiga, sistem waris Islam. Pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta warisan yang telah meninggal dan telah diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Oke, di sini saya akan membahas 3 hukum waris. Yang pertama ada sistem hukum waris perdata, merupakan sistem hukum yang sering digunakan di Indonesia. Pembagian dari hukum perdata diberikan oleh hak waris seperti yang memiliki surat wasiat atau orang terdekat, seperti kakek, nenek, ayah, dan ibu. Dan yang kedua ada sistem hukum waris adat, merupakan hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia, yang mana sistem pembagian hukum waris di hukum adat ada 3. Yang pertama itu sistem keturunan, kedua sistem individual, dan ketiga sistem kolektif. Dan yang ketiga ada sistem pewarisan hukum Islam, di mana sistem ini merupakan hanya berlaku yang beragama Islam. Hukum pewarisan Islam hanya ditarik dari keturunan ayah dan ibu saja. Baik, langsung saja kita ke warisan setelah Islam berkembang sampai sekarang. Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam semakin kuat, pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak. Semakin hari semakin banyak orang yang berbaiat untuk bergabung dengan Islam, terutama setelah kejadian Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kewenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran Surat An-Nasr 1 dan 2. Dan ada pula literatur hukum Islam biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan 4 faktor, yang mana faktor pertama yaitu faktor kekerabatan, dan faktor kedua faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang meninggal, dan faktor yang ketiga adalah faktor hubungan wala, dan yang banyak diperdebatkan adalah yang keempat adalah faktor hubungan seagama, yaitu sama-sama beragama Islam. Adapun penjelasan dari keempat faktor tersebut, yang pertama faktor hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Dan 2, hubungan perkawinan. Faktor lainnya selain faktor kekerabatan adalah faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Dan yang ketiga, faktor hubungan wala, memerdekakan budak. Wala adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses kemerdekaan budak atau hamba oleh seseorang yang mempunyai harta. Dan faktor yang keempat adalah hubungan agama. Hubungan keimanan dan seagama dijadikan sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain, terutama oleh kalangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.